Yang mulia, untuk memeras keterangan ini menjadi lebih pendek sebagaimana waktu yang diberikan oleh majelis ini, saya akan mengambil potongan-potongan pendapat saya di dalam keterangan ini, sementara keterangan lengkap dalam keterangan tertulis saya anggap dibacakan, dan itu sudah disampaikan oleh kuasa hukum kepada majelis. Yang mulia, saya ingin memulai keterangan ini dengan menegaskan kembali bahwa pada prinsipnya masa jabatan kepala daerah itu adalah bersifat tetap atau fixed term selama 5 tahun, dan itu kemudian ditentukan atau dimulai perhitungannya pada saat proses pelantikan. Itu saya pikir eksplisit di dalam ketentuan 162 Undang-Undang 10 2016 tentang Pilkada, junto Undang-Undang Pasal 60 Undang-Undang 23 2014. Kenapa perhitungannya dimulai pada saat proses pelantikan? Setidaknya ada 3 poin. Kenapa kemudian proses pelantikan harus dimaknai proses masa jabatan itu dimulai? 1, pelantikan itu harus dimaknai proses peralihan kekuasaan dari kekuasaan yang lama ke kekuasaan yang baru. Dan itu sudah menjadi tradisi, makanya di dalam proses pelantikan itu, lazimnya pelantikan itu selalu didahului dengan serah terima jabatan dari pejabat yang lama ke pejabat yang baru. 1. 2, pelantikan itu juga sebagai penanda awal dimulainya proses kekuasaan itu dijalankan. Jadi kita tidak bisa menggunakan parameter lain selain proses pelantikan, karena pelantikanlah menjadi momentum bagaimana kemudian perhitungan bagaimana otoritas itu diperoleh secara penuh, kewenangan itu diperoleh secara penuh, dan dijalankan pada saat itu. Dan yang ketiga, yang mulia, kenapa pelantikan itu menjadi ukuran masa jabatan itu dimulai? Kita tidak boleh juga menafikan soal sumpah jabatan, yang mulia. Sumpah jabatan itu bukan hanya soal seremonial semata. Sumpah jabatan itu bermakna 2, bahwa pemangku jabatan itu berkomitmen, bertanggung jawab, dan itu disampaikan secara terbuka di hadapan publik, di hadapan rakyat banyak. Sekaligus sumpah jabatan itu juga pertanda relasi transendental antara pemangku jabatan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi tidak boleh kita nafikan soal sumpah jabatan itu, yang mulia. Nah, yang mulia, kendati pun kemudian masa jabatan kepala daerah itu fixed term 5 tahun, tetapi jabatan kepala daerah bisa berhenti di tengah jalan. Dalam ketentuan 173 Undang-Undang 10 2016, pemberhentian di tengah jalan itu karena 3 peristiwa, yang mulia. 1, karena meninggal dunia, 2, karena permintaan sendiri, dan 3, karena diberhentikan. Dalam perkara akuo, sebenarnya penetapan Bupati Kutai Kartanegara itu dimulai pada saat proses bukan yang kita maknai sebagai berhalangan sementara, tetapi bukan berhalangan tetap, tetapi berhalangan sementara. Kalau kita baca norma di dalam ketentuan Undang-Undang 23 itu, wakil bupati menjalankan kewenangan bupati pada saat bupati ditahan ataupun pada saat berhalangan sementara. Jadi memang mandatori di dalam Undang-Undang 23 sudah clear di situ. Ini yang kita sebut ya, atau yang kita diskusikan soal apakah PLT itu bisa dikualifikasikan sebagai perhitungan priorisasi masa jabatan. Dalam pendapat saya, yang mulia, PLT tidak bisa dihitung sebagai priorisasi masa jabatan. Ada beberapa argumentasi, yang mulia. 1, PLT itu coba kita lihat genusnya. Genealogi jabatannya apa sih PLT itu? Pada dasarnya PLT itu diangkat, artinya dia masih dalam status wakil kepala daerah. Jadi genusnya tidak bisa kita bantah sebagai wakil kepala daerah. Hanya memang di dalam ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah di pasal 9 2015 itu disebutkan bahwa yang memang ketika berhalangan sementara ataupun karena dia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, maka kewenangannya dijalankan oleh pelaksana tugas. Jadi pendapat saya, yang mulia, pertama karena memang genus dari PLT itu adalah wakil kepala daerah. Yang kedua, yang mulia, kalau kemudian PLT itu dihitung sebagai masa jabatan, yang menjadi problem adalah ketika kita akumulasikan antara jabatan definitif pada saat perhitungan masa jabatan pelantikan kepala daerah plus jabatan PLT itu hendak kita hitung, maka itu pasti akan bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Karena masa jabatan tadi yang saya bilang di awal adalah 5 tahun, yang mulia. Jadi
itu tidak masuk akal. Kalau kemudian kita hitung dan kita akumulasikan antara kalau jabatan PLT itu dihitung plus jabatan definitif, itu berarti melebihi dan bertentangan dengan ketentuan peraturan undang-undang. Yang terakhir yang mulia, kenapa PLT dalam pendapat saya tidak dihitung sebagai periodisasi masa jabatan? Saya tadi mengatakan bahwa salah satu cara kita memandang pelantikan dalam pengambilan sumpah jabatan yang mulia. Dalam sepengetahuan saya yang mulia, PLT itu tidak diambil sumpah. Dalam perkara akuo, sepengetahuan saya, Pak Edi Damansyah itu hanya diminta membacakan fakta integritas. Pertanyaan saya gini, kalau begitu sumpah jabatan mana yang dibawa oleh Pak Edi Damansyah pada saat ditetapkan sebagai PLT? Tentu sumpah jabatan yang dibawa oleh yang bersangkutan adalah sumpah jabatan sebagai wakil kepala daerah. Itu clear yang mulia. Jadi menurut saya jabatan PLT itu tidak bisa dikualifikasikan sebagai periodisasi masa jabatan. Terima kasih yang mulia. Baik.